Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mengerjakan latihan-latihan soal tentang garis dan sudut. Silakan adik-adik simak dan jangan di-skip supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Kita masuk ke latihan soalnya. Perhatikan di sini sudah ada soal nomor 1. Dua garis dikatakan berimpit jika titik-titik A. Berpotongan tegak lurus, B. Tidak memiliki titik potong, C. Memiliki satu titik potong, dan D. Memiliki paling sedikit dua titik potong. Maka jawabannya adalah D. Dua garis dikatakan berimpit jika memiliki paling sedikit dua titik potong. Soal yang nomor 2. Hubungan garis-garis yang terdapat pada gambar adalah, perhatikan gambarnya, ini adalah gambar zebra cross. A. Sejajar, B. Horizontal, C. Berimpit, D. Berpotongan. Jawabannya adalah sejajar, karena garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar yang tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang ke arah tak terhingga. Jadi garis-garis ini meski kita tarik ke arah kanan ataupun ke arah kiri, dia tidak akan pernah berpotongan, sehingga ini disebut dengan garis sejajar. Masuk ke soal yang ketiga. Besar sudut yang dibentuk oleh garis yang berpotongan tegak lurus adalah titik-titik. A. 45 derajat, B. 180 derajat, C. 90 derajat, D. 360 derajat. Yang manakah jawabannya? Jawabannya adalah C. Karena sudut yang berpotongan tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku. Dan untuk sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Soal selanjutnya yang keempat. Garis berikut yang sejajar adalah, adik-adik bisa perhatikan gambarnya yang merupakan garis sejajar. Yang merupakan garis sejajar adalah C. Karena garis-garis tersebut atau kedua garis ini jika kita tarik ke arah manapun dia tidak akan berpotongan. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya, soal yang kelima. Pasangan sudut sehadap adalah, perhatikan gambarnya, pasangan sudut yang sehadap yang manakah? Kita perhatikan pilihannya. A. Sudut K dan sudut L, B. Sudut M dan sudut P, C. Sudut L dan sudut Q, kemudian D. Sudut P dan sudut R. Yang manakah yang merupakan sudut yang sehadap? Sudut yang merupakan sudut yang sehadap adalah sudut L dan sudut Q. Kenapa merupakan sudut yang sehadap? Sudut yang sehadap itu artinya adalah sudut yang menghadap ke satu arah yang sama. Jadi adik-adik bisa perhatikan L dan Q ini menghadapnya ke satu arah yang sama, sehingga disebut dengan sudut sehadap. Soal yang keenam. Hubungan garis P dan Q pada gambar berikut adalah, perhatikan gambarnya, di sini terdapat dua buah garis, garis P dan garis Q. Kita perhatikan pilihannya. A. Sejajar, B. Berimpit, C. Berpotongan tegak lurus, D. Tidak memiliki titik potong. Jawabannya adalah B. Karena dua garis tersebut memiliki dua titik persekutuan, sehingga garis tersebut disebut dengan garis berimpit. Lanjut soal ketujuh, perhatikan gambar berikut. Terdapat dua buah garis, yaitu garis A
dan garis B. Hubungan garis A dan B yang ditunjukkan oleh gambar adalah A. Sejajar, B. Berimpit, C. Berpotongan, D. Tidak memiliki titik potong. Kedua garis tersebut disebut dengan garis C. Berpotongan, karena kedua garis tersebut berpotongan pada satu titik. Soal yang ke-8, gambar berikut adalah gambar A. Ruas garis, B. Garis lurus, C. Sinar garis, dan D. Garis paralel. Jawabannya adalah C. Sinar garis, karena garis tersebut diawali oleh satu titik dan di ujungnya menuju ke satu arah yang tak terhingga, sehingga disebut dengan sinar garis. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan ada 3 buah garis. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah A. Garis X sejajar dengan garis Y, B. Garis X sejajar dengan garis Z, C. Garis Y sejajar dengan garis Z, D. Ketiga garis tidak sejajar satu sama lain. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah D. Ketiga garis tidak sejajar satu sama lainnya. Kita lanjutkan ke soal yang ke-10. Hubungan dua garis berikut adalah A. Sejajar, B. Berimpit, C. Berpotongan tegak lurus, D. Tidak memiliki titik potong. Jawabannya adalah C. Berpotongan tegak lurus. Lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan di sini ada 2 buah garis sejajar dan dipotong oleh satu garis lainnya. Kita akan mengerjakan beberapa latihan ya. Perhatikan soal yang pertama. Tentukanlah pasangan sudut sehadap. Pasangan sudut sehadap itu artinya sudut yang menghadap ke arah yang sama. Kita akan lihat mana saja sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Yang pertama adalah sudut A dan sudut E. Ini A dan E menghadap ke satu arah yang sama. Kemudian sudut D dan sudut H. Selanjutnya sudut B dan sudut F. Ini B dan F, dia menghadapnya arahnya ke atas sehingga searah ya. Kemudian sudut C dan sudut G. Sudut C dan sudut G menghadap ke arah yang sama, yaitu ke bagian bawah. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, tentukan sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam adalah sudut yang berada di dalam garis tersebut, yaitu sudut D, C, E, dan F. Namun di sini soalnya menentukan sudut dalam yang berseberangan. Cari sudut yang berseberangan, yaitu sudut D dan sudut F. Jadi ini dari sini ke sini namanya berseberangan ya. Kemudian sudut C dan sudut E. Inilah sudut-sudut dalam yang berseberangan. Lanjut ke soal ketiga. Tentukan sudut-sudut luar berseberangan. Nah, kalau tadi itu sudut-sudut dalam berarti yang ada di dalam. Sekarang sudut-sudut luar, yang ada di luar berarti AB dan HG. Yang berseberangan sama seperti tadi, menyeberang dari satu titik ke titik lain, berarti A dan G, kemudian B dan H. Selanjutnya, tentukan sudut-sudut bertolak belakang. A dan C ini bertolak belakang, kemudian B dan D, selanjutnya E dan G, dan yang terakhir F dan H. Nah, itulah pasangan-pasangan sudut yang besarnya sama ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih dengan gambar yang sama dan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan kita perhatikan, diketahui sudut F sama dengan 58 derajat. Tentukanlah sudut B, sudut
E, sudut D, dan sudut A. Sekarang kita akan menentukan besaran dari sudut-sudut yang ada dalam garis tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menentukan sudut B. Perhatikan sudut B dan sudut F ini adalah sehadap karena menghadap ke arah yang sama. Sudut yang sehadap itu besarnya sama. Maka karena sudut F-nya 58 derajat, maka sudut D juga 58 derajat. Karena sudut sehadap itu besarnya sama. Kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu B, menentukan sudut E. Sekarang kita akan menentukan besarnya sudut E. Sudut E dan sudut F ini adalah sudut berpelurus. Karena di sini posisinya lurus, maka disebut dengan sudut berpelurus. Untuk sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat. Maka untuk menghitung sudut E, kita hanya tinggal mengurangkan saja, yaitu 180 derajat dikurang dengan sudut F, yaitu sama dengan 180 derajat dikurang sudut F-nya adalah 58 derajat, maka dikurang 58 derajat. Hasilnya sama dengan 122. Sehingga besar sudut E adalah 122 derajat. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu menentukan besar sudut D. Sudut D dan sudut F ini disebut dengan sudut yang bertolak belakang. Untuk sudut yang bertolak belakang itu besarnya adalah sama. Karena sudut F besarnya 58 derajat, maka sudut D juga besarnya adalah 58 derajat. Soal yang berikutnya yaitu menghitung besarnya sudut A. Sudut A ini sehadap dengan sudut E, ya. Perhatikan A dan E ini sehadap. Maka di sini bisa disimpulkan F dan E ini tegak lurus atau berpelurus, sehingga kita menghitungnya dengan 180 derajat dikurang sudut F. Sudut F-nya adalah 58 dikurang 58 derajat sama dengan 122. Demikianlah latihan soal kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan terima kasih dan sampai jumpa.